Om Swastiastu, Om Awikanamastu Namasidam, Salam Rahayu. Ini ada satu pertanyaan, bagaimana cara membalas orang yang jahat pada kita agar cepat mendapatkan karmanya? Nah, ini menarik ya untuk kita bahas. Ini saran saja sebetulnya. Jadi kalau ingin hukum karma itu bekerja untuk kita, poinnya adalah jangan membalas. Dan poinnya adalah kita benar. Itu. Karena Tuhan itu adalah kebenaran, Tuhan akan berpihak kepada kebenaran. Jadi jangan membalas. Kalau ada orang yang lain membenci, mengecewakan kita, berbuat jahat. Nah, kalau ingin karma itu bekerja untuk kita, itu intinya jangan membalas. Kalau kita ikut membalas, kita artinya kita dengan dia itu sama. Nah, sefrekuensi. Jadi di sini adalah hukum energi. Kalau hukum energi itu akan menarik energi yang sejenis. Dan hukum karma itu adalah hukum yang tidak bisa ditawar-menawar. Jadi semua tindakan, karma itulah tindakan. Nah, setiap tindakan ini adalah pahalanya, ada pahalanya. Jadi karma buruk, karma baik. Karena tindakan kita bisa buruk, bisa baik, ini semua berpahala. Kalau kita menginginkan, jadi kita menginginkan orang yang jahat itu cepat mendapatkan karmanya, ya jangan membalas. Jadi artinya hukum karma itu akan bekerja untuk kita. Asalkan kita ikhlas, kita benar, kita berada di dalam situasi yang benar. Kemudian di dalam doa pun seperti itu. Kita jangan mendoakan mereka yang berbuat jahat pada kita, mendoakan kepada Tuhan agar mereka mendapatkan bencana apapun bentuknya, jangan. Jadi Tuhan itu sudah tahu, alam itu sudah tahu bagaimana mereka menyakiti kita. Asalkan kita benar, ini kunci ya. Itu perlu digarisbawahi, asalkan kita benar. Jadi kebenaran inilah yang akan membentengi diri kita. Jadi jangan membalas. Itu kuncinya. Nah, itu diibaratkan seperti buah. Buah yang lama di pohon, itu lama-lama dia akan matang, kemudian akan busuk. Setelah busuk, dengan sendirinya buah itu akan jatuh. Nah, sama seperti itu. Kalau orang yang terus-menerus berbuat kejahatan kepada kita, kemudian kita mengikhlaskan, membiarkan, ya, itu nanti dia akan jatuh dengan sendirinya. Nah, itu kita mencari gambaran kepada alam. Nah, di sini bagi yang memiliki sifat cuek, itu di sini berperan positif. Nah, jadi cuek itu bisa positif, bisa negatif. Kalau cuek positif itu nanti kalau ada orang yang berbuat jahat pada kita, berbuat yang tidak baik, ya intinya, jadi kita bisa cuek, itu bagus. Bahkan orang yang pintar, ketika ada orang yang jahat kepada kita, nah semestinya kita memperbaiki diri lebih baik lagi. Jadi itu caranya memancing orang-orang yang berlaku iri atau berbuat jahat kepada kita, sehingga dia akan semakin sakit melihat kita itu bahagia. Nah, yang kedua ada cuek negatif. Nah, cuek negatif ini ketika orang lain memerlukan pertolongan kita, kita cuek. Nah, ini cuek yang negatif. Kalau kita bisa, kita pertahankan sisi cuek yang positif. Yang ini kita pertahankan. Nah, jadi itu kalau ingin hukum karma itu bekerja untuk kita, bekerja sesuai dengan aturannya. Jadi kuncinya jangan membalas. Nah,
Kalau bisa jangan membalas. Memang ini sulit. Sulit ya. Tidak semua orang bisa melakukan tanpa membalas. Pasti ada pembalasan. Nah, ini sudah saya buktikan. Jadi cara ini sudah saya buktikan. Nanti kalau memang kita bernasib baik, kita pun akan melihat. Kita akan melihat bagaimana dia menerima karmanya. Jadi mungkin kita yang tidak mungkin kita yang tidak membalas, tetapi akan ada balasan dari orang lain untuk mereka yang membenci kita. Jadi kalau mereka membenci kita, biarkan saja. Biarkan saja. Karena bagaikan arang, orang yang memendam kebencian terlalu lama itu akan membakar dirinya sendiri. Itu. Jadi kebencian itu ketika dia pendam terlalu lama, memang kalau ada yang mengipasi, dia akan berkobar. Ketika tidak ada yang mengipasi, dia akan mencari ke dalam. Jadi itu artinya dia akan dihancurkan oleh kebenciannya dia sendiri, itu artinya. Nah, jadi kalau bisa, itu saran saya, kalau ingin membalas, jangan membalas dengan hal yang sama. Jadi balaslah dengan hal yang baik. Kita tingkatkan lagi gitu. Bagaimana cara kita bisa happy, bisa berdamai dengan diri sendiri. Jadi orang yang membenci kita itu akan semakin dia memiliki kebencian yang dalam hingga akhirnya dia memakan dirinya sendiri. Nah, itu saran saya buat semeton. Jadi kalau ingin, jadi saya sarankan sekali lagi, kalau ingin membalas, orang yang cepat, orang yang membenci kita, cepat menerima karmanya, jadi jangan membalas. Kita abaikan, kita cuek, kita ikhlaskan, ikhlas lahir batin ya, jangan ikhlas asal-asalan. Nanti di dalam doa pun kita sama, jadi jangan membalas. Biarkan hukum karma yang bekerja. Nah, itu saran saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Ini juga untuk kesehatan kita, kesehatan jasmani rohani. Jangan terlalu memendam kebencian terlalu lama, itu akan membakar diri kita sendiri. Jangan berpikiran negatif kepada orang lain. Jangan memiliki rasa iri dengki kepada orang lain. Jadi itu akan merusak diri kita sendiri. Jadi ketika ada orang lain yang memiliki perbuatan tersebut pada kita, jadi kita jangan ikut memiliki perbuatan tersebut. Nah, ya, be positive thinking. Jadi lakukan hal yang terbaik walaupun orang cenderung berbuat jahat pada kita. Ya, itu saja saran saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam Rahayu. Om Shanti 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 Om.